Ya, puji Tuhan Bapak Ibu ya, senang sekali meskipun kita beda, berarti beda berapa ya Bro Patrick ya? Hampir, Kita beda 14 jam. 14 jam. Ya. Jadi kita ada di masa lalu, brother ada di masa depan sekarang. Kita di masa depan gitu ya di sini ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Tapi saya senang ini tidak mengurangi semangat kita semua ya untuk berfellowship, untuk kita bisa bersekutu secara online ini Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu pada kesempatan kali ini saya tadi mau kelepasan ngomong pagi Bapak Ibu soalnya di sini lagi pagi gitu ya. Jadi mungkin saya bilang kesempatan kali ini saja ya biar pas gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Tuhan dan mujizat-mujizatnya Bapak Ibu. Ini adalah seri khotbah. Jadi pada sekarang memang dari Gembala Senior Bapak Ibu kita lagi fokus dengan seri Tuhan dan mujizat-mujizatnya. Pada tahun lalu itu kita sudah membahas juga dari perjalanan Yesus, dari pemberitaan tentang kelahiran Yesus, nubuatan-nubuatannya, sampai kemudian Yesus wafat dan kemudian bangkit dan naik ke surga. Jadi kita memang sengaja dari Gembala Senior, dari gereja, kita membuat ini sebagai suatu seri agar lebih mudah dipahami juga oleh jemaat yang mengikuti. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai orang Gerasa, Bapak Ibu. Yesus dan orang Gerasa. Mari kita buka ayat firman Tuhan kita dalam Markus pasal ke-5. Markus pasal 5 ayat 1 sampai 8. Bro Patrick, ini biasanya apakah ditampilkan atau kita baca sendiri biasanya, Bro? Biasanya kita baca sendiri ini, Bro. Baca ya? Oke. Iya. Ini biasanya baca bergantian atau saya baca dulu ini? Terserah, kita bisa bacakan juga gantian. Oh ya sudah ya. Oke, mungkin biar saya sajalah kalau gitu ya. Oke, baik. Kita Markus pasal 5 Bapak Ibu. Ini judul perikopnya adalah Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ayat yang pertama, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya, Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Saya stop sampai di sini dulu, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita mengikuti series ini, sebelumnya itu Bapak Ibu, di series sebelumnya adalah Yesus meneduhkan gelombang dan badai, Bapak Ibu. Jadi ceritanya Yesus sedang melakukan perjalanan ke daerah orang Gerasa. Dan kemudian ketika naik perahu, di situ tiba-tiba digoncang oleh badai, murid-muridnya ketakutan, kemudian murid-muridnya membangunkan Yesus, Yesus menghardik tofan dan badai itu, kemudian laut tenang, gitu kan, danaunya tenang, kemudian sampailah Yesus di cerita ini kita lanjut di daerah orang Gerasa. Nah, kita lihat yang menarik Bapak Ibu, di ayat yang ke-6 kita lihat di sini. Ketika ia melihat dari jauh, ia ini adalah orang gila itu Bapak Ibu, orang Gerasa, yang diserasuki oleh setan. Ketika ia melihat dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Kita lihat yang menarik Bapak Ibu, orang gila yang dirasuk oleh setan, Yesus datang ke daerah Gerasa, berarti ini ada tujuannya Bapak Ibu. Tujuannya adalah untuk bisa menyembuhkan orang yang kerasukan setan ini. Dan yang menariknya di sini, walaupun orang ini gila, saudara, walaupun orang ini kerasukan setan, ketika ia melihat Yesus, ia berlari, di sini dicatat mendapatkannya, berarti orang itu betul melihat Yesus, oh Yesus berlari, mendapatkannya, berarti sampai dekat, begitu ya, dan kemudian menyembahnya, saudara. Kemudian dia bertanya, nah, apa urusanmu? Anak Allah yang maha tinggi. Berarti orang ini yang meskipun dalam pandangan orang duniawi, dalam pandangan dunia sekarang, dia itu seorang yang tidak waras, seorang yang gila, seorang yang mungkin dianggap
tidak normal begitu oleh standar dunia. Ketika ia melihat Yesus pun, saudara, ia berlari mendapatkan menyembahnya, saudara. Berarti siapakah Yesus ini, saudara? Berarti poin pertama kita melihat di sini, nama Yesus, Yesus itu di atas segalanya. Saya sambung, ada ayatnya, saudara. Kita lihat sedikit dalam Kisah Para Rasul 4 ayat ke-12. Kisah Para Rasul 4 ayat ke-12. Saya bacakan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Siapakah Yesus itu, saudara? Sampai orang gila itu pun datang menyembah Yesus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berarti siapakah Yesus itu? Yesus itu nama yang memberi selamat, saudara. Keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini, tidak ada keselamatan selain nama Yesus. Itu ya. Nah, saya punya suatu cerita, saudara, ketika kita sedang lagi pelayanan, ketika kita sedang pelayanan ke daerah Lampung. Saya harap mungkin Bapak Ibu masih ingat dengan daerah Lampung ya di Indonesia ya, daerah Sumatera itu Bapak Ibu. Di di bagian paling selatan begitu. Kita gereja dari Jakarta sedang melakukan yang namanya misi, saudara. Jadi untuk datang ke sana, kita perlu perjalanan 2 jam menggunakan mobil sampai pelabuhan Merak. Kemudian kita nyebrang 2 jam naik kapal ke Bakauheni. Kemudian dari Bakauheni ke desanya itu sekitar 4 jam. Jadi kurang lebih kita perjalanan darat 8 jam. Dan desanya ini perbatasan dengan sudah perbatasan dengan mungkin Bengkulu, saudara. Dan di desa ini, desanya itu sangat terpencil dan hanya ada 7 orang kurang lebih ya kepala keluarga di situ. Anak-anaknya sudah pergi meninggalkan mereka, sudah keluar dari desa itu. Nah, suatu ketika kita sedang mengadakan KKR di sana, saudara. Ketika kita sedang mengadakan KKR, kita dari Jakarta kita mengadakan altar call. Ketika kita sedang mengadakan altar call, kita mau mendoakan, kita bisa melihat bahwa semua kita hamba Tuhan mendoakan, kita melihat loh, oh semua orang itu maju, saudara. Tapi ada satu yang saya lihat itu ada satu ibu-ibu tidak maju. Ketika si ibu ini tidak maju, saudara, saya pikir, oh mungkin ibu ini malu, mungkin dia mau berdoa. Setelah selesai acara, saudara, altar call selesai gitu kan, orang maju kita doakan, kemudian gembala setempat, pastor di tempat tersebut, dia bilang kepada saya pada saat itu kita lagi pemimpin rombongannya, saudara, pastor, Pak pendeta gitu katanya, ini kok bisa tolong doakan ibu ini. Lalu saya bilang, oh kenapa? Oh dia tolong minta didoakan Pak, coba ke belakang. Akhirnya saya dengan tim, kita ke belakang, saudara, melihat ibu ini. Kemudian setelah kita sampai kepada ibu ini, kita datang, kemudian kita bertanya. Kita bertanya kepada ibu itu. Tapi ibu ini tetap diam. Ibu, apa yang mau ibu doakan? Itu kan kita bertanya, apa yang menjadi pokok doa dan kekhawatiran ibu? Kemudian ibu ini masih diam terus, tapi sambil terisak nangis, saudara. Ketika itu, kemudian setelah sambil terisak nangis, kita tanya terus. Terus ibu itu bilang, sambil terbata-bata, saudara, seperti ini kurang lebih. Pak, tolong gitu kan, kayak doakan saya agar saya bisa mengampuni suami saya. Terus saya bertanya, kenapa ibu memangnya? Karena suami saya itu sudah kerja, Bapak, kata dia bilang, Pak. Saya sudah membanting tulang, saya sudah bekerja, tetapi suami saya, dia menggunakan uang yang saya dapatkan dengan susah payah, dia pakai buat perempuan lain. Bagaimana saya tidak sakit hati? Tapi ibu tahu itu salah. Ya, saya tahu itu salah, Pak. Oleh karena itu, saya mohon pengampunan Tuhan agar saya bisa mengampuni suami saya. Kemudian kita mau doakan. Saudara, ketika kita doakan pada saat itu, ibu ini mau mengucapkan saya mau mengampuni gitu, tapi susah sekali, saudara. Dan ibu ini juga setelah itu dia akhirnya bercerita bahwa ketika altar call, dia sebenarnya mau maju ke depan, saudara, mau minta didoakan, tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena ada sesuatu yang sepertinya memegang kakinya, saudara, yang membuat dia tidak bisa untuk berjalan ke depan dan untuk didoakan. Kemudian akhirnya setelah kita doakan, susah sekali dia ngomong, saudara. Mau melepaskan pengampunan itu susah.
Dan ketika itu saya pegang, saudara, saya pegang tangannya seperti ini sambil kita doakan, sampai suatu ketika kita panggil semua teman-teman, kita doakan di dalam nama Yesus, saudara. Terus ibu itu bilang, saya mau mengampuni, dia teriak, saudara. Kemudian manifestasi. Kemudian setelah itu, saudara, tiba-tiba ada sesuatu yang lepas dari diri ibu ini, kemudian dia menjadi ringan, saudara. Nah, di sini kita melihat, saudara, ketika kita mungkin misi, mungkin di sini kita melihat mau seberat apapun, saudara, mungkin beban hidupnya bakso ibu itu, saudara, tapi ketika ada nama Yesus, ketika sungguh-sungguh berharap kepada Yesus, maka beban itu pun menjadi lepas. Berapa banyak yang dari kita, saudara, yang saat ini mungkin lagi sedang terdampak pandemi, mungkin kita lagi ada sakit, mungkin kita lagi ada pergumulan, tetapi ketika kita mempunyai beban itu, percayalah dan yakinlah bahwa iman kita kepada Yesus itu tidak sia-sia, saudara. Bahwa nama Yesus, ketika Yesus mampu, saudara, menyembuhkan orang yang dirasuk begitu banyak setan, legion itu bahkan disebut. Ketika Yesus juga sanggup menyembuhkan ibu yang kita misi, percayalah bahwa Yesus juga sanggup berkarya dalam hidupmu dan hidupku pada saat ini. Datanglah kepada Yesus, yakinlah bahwa nama Yesus berkuasa. Jangan, saudara, kita menukarkan Yesus dengan apapun juga di dunia ini. Karena sekarang kita melihat, saudara, saya pada saat itu juga dengan Gembala Senior, dengan yang lain, kita sedang misi, saudara, ke daerah NTT. Di sana itu banyak orang, saudara, yang akhir-akhir ini di dalam kesusahan. Mereka seakan-akan, saudara, mereka menjual Yesus, saudara. Mengapa? Karena mereka berpikir, Pak, kita susah nih. Padahal kalau kita ditawarkan untuk pindah, katanya kan, tidak ikut Yesus, saya bisa dapat mie instan. Nah, di satu sisi kita melihat bahwa berarti kekristenan kita, saudara, kita tuh harus reach out. Makanya gereja punya program Because Based Care. Kenapa? Ya, kalau bukan kita yang care, saudara, kita tidak ada kasihnya, tidak ada tunjuk bahwa bagaimana kita mengasihi sesama, ya bagaimana kekristenan itu bisa berdampak bagi orang lain. Tetapi kalaupun kita di posisi ini, saudara, ketika kita ada sakit pergumulan, jangan kita tinggalkan Yesus, saudara. Mungkin sekarang kelihatannya jalan keluarnya mungkin nggak kelihatan, saudara. Tapi percayalah bahwa nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Nama yang memberikan keselamatan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus. Amin. Jadi jangan, saudara, kita mengecilkan nama Yesus dalam hidup kita. Jangan kita lari daripada Yesus. Jangan kita mengandalkan orang lain. Kalau kita apa, datanglah kepada Yesus. Itu pertama, saudara. Poin kedua, kita melihat dalam Markus pasal 5, masih Markus pasal 5, saudara. Kita ngelihat ayatnya yang ke-11 sampai ke-13, saudara. Saya bacakan di sini. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Ada hal yang lucu, saudara. Banyak orang bilang, loh, itu mungkin orang seberang, saudara, ya, tidak percaya Yesus. Dia bilang, loh, itu Yesus loh. Kenapa kita nggak makan babi? Karena di babi itu ada setannya, katanya, saudara. Tuhan Yesus ini. Padahal kan kalau kita kan, mungkin saya sendiri, saya juga suka, saudara, ya. Mungkin harum gitu ya, bukan haram, harum gitu ya. Kalau kita makan gitu ya, pork gitu kan. Nah, tetapi sebenarnya poinnya di sini bukan masalah hewannya, babinya, saudara. Tapi kalau saudara kita bisa melihat pada saat itu, kalau mungkin di sana itu ada kambing atau domba, mungkin Yesus akan suruh pergi ke kambing domba itu, saudara. Gitu. Prinsipnya bukan babinya bukan babinya, saudara. Tapi kita melihat dari sini adalah poin nomor 2, saudara, bahwa jiwa bagi Yesus itu lebih berharga daripada apapun juga. Sehingga Tuhan Yesus izinkan jiwa manusia itu lebih berharga, saudara. Kalau jiwa kita nggak berharga, buat apa, saudara? Tuhan Yesus capek-capek, saudara, turun ke dunia.
Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, gitu kan? Filipi 2 ayat 6, saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah, Allah yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, kemudian dia taat sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Mengapa, saudara, kalau orang bertanya, mengapa harus dalam rupa manusia? Karena yang ditebus itu adalah manusia, saudara. Sehingga, tetapi sesama manusia, kalau kita gini, saudara, contoh kalau misalkan kita menggadaikan emas, contoh ya, kita ke pegadaian. Kita misalkan menggadaikan emas 10 gram. Cara kita menebusnya gimana, saudara? Minimal kita menebusnya dengan harga yang sama dengan harga berapa? 10 gram. Betul ya? Berarti yang menebus itu harus mempunyai nilai yang sama atau lebih berharga daripada yang ditebusnya. Oleh karena itu tidak bisa, saudara, darah binatang itu menebus dosa kita. Karena kita itu jauh lebih berharga daripada binatang. Yang bisa menebus adalah minimal manusia, saudara. Tetapi manusia yang seperti apa? Karena semua manusia berbuat dosa. Sehingga Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, menjadi korban yang tak bercela, saudara. Itulah analoginya. Kenapa Yesus harus turun? Nah, mengapa sekali lagi Yesus turun? Di sini dibilang bahwa jiwa itu lebih berharga. Di Indonesia, saudara, mungkin harga babi itu katakanlah lagi 2 juta, saudara. Begitu ya. Ketika ada 2.000 berarti 4 miliar, saudara. Ini berarti orang yang setengah waras ini dihargai segitu, saudara. Contoh ya, ini ilustrasi aja, saudara. Rupiah. Nah, ini berarti dilihatnya bukan nominalnya, tapi jiwanya ini loh, saudara, lebih berharga. Tuhan Yesus pernah mengatakan, saudara, dalam suatu perumpamaan mengenai orang kaya yang bodoh, saudara. Bukan berarti kita itu di dalam gereja, kita tidak boleh jadi kaya, kita tidak boleh karir, bukan, saudara. Tetapi dalam perumpamaan itu adalah orang yang memiliki kelebihan-kelebihan, hanya digunakan untuk hawa nafsunya sendiri. Itu yang Yesus tidak boleh, saudara. Sehingga di situ Tuhan Yesus bilang apa? Apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia jika jiwamu itu binasa? Saya punya teman, saudara, dia yang bercerita, dia salah satu orang ya cukup berpengaruh dan orang kaya lah di daerah di Indonesia, saudara. Yang dia memiliki harta cukup banyak, tetapi kemudian di situ dia cerita, saudara, ketika dia melihat pamannya ini, saudara, dia memiliki segitu banyak kelimpahannya, saudara. Tetapi di masa akhir hidupnya, anak-anaknya itu ribut dalam meributkan hartanya. Ketika dia meninggal itu hanya ditemani oleh suster dan pembantunya, saudara. Sedangkan anak-anaknya, istrinya itu semuanya itu ribut, saudara, dalam mengurusi hartanya. Kadang kita, bukankah itu suatu akhir yang tidak baik, saudara? Bahwa ketika kita dari muda, mungkin maaf, saudara, kita itu memang harus bekerja keras. Kita mengumpulkan, tetapi ketika kita memiliki itu semua, buat apa, saudara? Apa yang harus kita lakukan? Bukan hanya dipendam untuk sendiri, tapi apa yang bisa kita lakukan buat pekerjaan Tuhan? Memang, saudara, kita itu ketika Tuhan perlengkapi, saudara, banyak dari kita akhirnya berpikir bahwa, wah, terima kasih Tuhan. Banyak orang yang bisa bersyukur, saudara. Tapi pernahkah kita bertanya, ketika Tuhan memperlengkapi kita dengan sesuatu, mungkin kita diberikan suatu talenta, mungkin kita diberikan suatu kelebihan, mungkin secara finansial, mungkin secara waktu, mungkin secara tenaga, mungkin secara kepandaian, apa yang sudah kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, saudara? Saya penasaran dalam satu ayat, saudara. Matius 7 ayat 20, saudara. Saya lihat dalam Matius 7 ayat 20. Matius 7 ayat 20, di sini dikatakan 21 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada hari terakhir, saudara, ketika Tuhan datang ke dunia, yang Tuhan lihat bukanlah kita berseru kepada Tuhan, saudara. Tapi ketika kita menjadi orang percaya, apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa atau tidak? Ingat bahwa jiwa itu sudah lebih berharga daripada apapun juga. Jadi minimal, saudara, di tengah mungkin kita secara pandemi ini, kita belajar untuk membagikan firman Tuhan yang telah kita dapat ke orang lain. Mungkin ketika kita dapat renungan, minimal kita bisa share kepada teman-teman, saudara kita, mungkin kenalan kita, saudara. Sehingga dalam masa ini bukanlah masa bagi kita juga, mungkin kita meratapi, saudara, mungkin kita bisa bersedih, mungkin kita ada pergumulan, tetapi jangan lupakan juga, saudara, bahwa jiwa-jiwa itu lebih berharga. Pekerjaan Tuhan, saudara. Selagi saudara kita diberi waktu oleh Tuhan, selagi kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, untuk mengambil bagian yang terbaik daripada Tuhan, pakailah itu juga untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan dalam bentuk apapun, saudara. Dalam pekerjaan kita, itu bisa. Dalam mungkin rumah tangga kita, dalam sekolah kita, dalam kehidupan bermasyarakat kita. Sehingga menurut saya, saudara, kita sudah waktunya, saudara, kita menjadi seorang Kristen adalah seorang Kristen yang bukan hanya berlandaskan pada berkat secara jasmani. Ukuran seorang percaya Tuhan itu bukan hanya dilihat dari berapa banyak berkat jasmani, saudara, tapi berapa banyak berkat rohani yang dia peroleh dan dia bagikan kepada sesama. Oleh karena itu nama gereja kita, saudara, itu blessing in the spirit, berkat rohani. Karena sesuatu yang rohani ini akan mempengaruhi yang jasmani. Sesuatu yang tidak terlihat menjadikan yang terlihat. Seperti apa? Seperti firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau saudara kita lihat dalam Kejadian, jadilah terang. Terang itu kan sesuatu yang terlihat. Yang tidak terlihat mungkin firman Tuhan, saudara. Diucapkan oleh Tuhan. Jadilah sesuatu terang. Kemudian Tuhan berfirman. Berarti dari firman Tuhan inilah, dari rohani inilah, dari yang tidak terlihat inilah, menjadikan sesuatu yang kelihatan. Sehingga iman kita, saudara, ketika kita sudah ikut Tuhan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kolose 3, saudara, ayat 1. Pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkanlah pekerjaan Tuhan. Pikirkanlah yang tidak terlihat. Apa ketika Tuhan sudah tempatkan aku di sini, apa yang harus aku lakukan untuk memuliakan Tuhan, saudara. Poin ketiga, saudara, kita masuk dalam Markus, kembali lagi dalam Markus 5, ayatnya yang ke-18. Markus 5 ayat ke-18. Saya bacakan, saudara. Markus 5 ayat ke-18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ayat 20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Di sini kita lihat, saudara, orang yang sudah Tuhan sembuhkan, dia mau ikut Tuhan, tetapi Tuhan berkata, pulanglah ke rumahmu, beritakanlah kabar sukacita ini, dan bagaimana Tuhan telah mengasihi kau. Sehingga poin ketiga ini kita lihat, saudara, beritakanlah dan kabarkanlah kabar sukacita, saudara. Banyak, saudara, kadang ketika kita mungkin sedang diberkati oleh Tuhan, kita merasa bahwa kita itu, kita bisa sharing kepada orang. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberkati saya. Tapi seringkali, sadarkah, saudara, seringkali tanpa sadar, mungkin dengan sadar,
yang kita tonjolkan itu adalah keakuan kita. Bahwa aku ini dipakai Tuhan loh. Bahwa termasuk juga hamba Tuhannya, saudara. Ini menjadi refleksi kita juga. Aku ini diberkati Tuhan loh. Tetapi dia lupa menonjolkan Tuhannya yang lebih besar. Sehingga banyak orang melihat kepribadiannya bukan Tuhan. Sehingga mungkin ketika nanti dia mengalami sesuatu dalam keadaan mungkin tiba-tiba dia usahanya jatuh, mungkin dia dalam pergumulan, dia tidak berani bersaksi. Mengapa? Karena dia berpandangan bersaksi itu haruslah ketika dalam keadaan begitu, saudara. Lagi di atas dan sebagainya. Tetapi dia lupa bahwa ketika kita mungkin sedang dalam pergumulan pun, kita bisa tetap memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara bahwa Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Bahwa di tengah segala situasi sulit ini pun, kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Itulah cara kita memuliakan Tuhan. Maaf, saudara. Sehingga saya punya banyak teman, saudara. Ada teman-teman di tengah situasi ini, saudara. Hidupnya itu, perkataannya itu mengeluh terus, saudara. Aduh, kenapa ya? Kenapa ya? Aduh, saya baru mulai kerja, kenapa ada pandemi? Ketika dapat kerjaan, aduh, kenapa kok gajinya kecil, gitu, saudara. Ketika kita sudah gajinya ditinggiin, aduh, kenapa bosnya galak? Ketika bosnya baik, aduh, kenapa kok teman-temannya kok gini? Ketika teman-teman terus aja, saudara, terus, sampai nggak selesai, aduh, gitu, saudara ya. Nggak tahu sampai mana itu. Dia lupa mengucap syukur, saudara. Oleh karena itu dalam hari-hari kita ini, saudara, belajarlah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat bagaimana Tuhan telah mengasihani kita, saudara, sampai sejauh ini. Ingat bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa sepanjang ini, saudara, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ada dalam salah satu ayat, saudara, firman Tuhan berkata, sampai putih rambutmu aku tetap dia. Aku mau menggendong kamu, saudara. Aku telah melakukannya dan aku akan terus melakukannya sampai akhir, saudara. Jadi dalam Yesaya itu, saudara, bahwa Tuhan itu, saudara, Tuhan yang telah menolong kita pada saat masa lalu. Percayalah bahwa Tuhan yang sama juga akan menolong kita di sekarang dan di masa yang akan datang. Jangan pernah putus takut akan masa depan, kekhawatiran, saudara, stres. Karena banyak dari sekarang, saudara, saya baru-baru ini juga ada salah satu teman saya, saudara, meninggal gara-gara apa? Gara-gara stres. Dia stres apa, saudara? Dia stres takut kena COVID. Sehingga dia itu orangnya paranoid, saudara. Dia kayak, ini seorang perempuan, saudara, kayak semua itu dibeli, kena obat ini, beli-beli. Dia takut kemana, dia takut, hidupnya stres. Sehingga dia meninggal bukan karena COVID, tetapi karena stres, saudara. Nah, perhatikan ini adalah sesuatu yang aneh, saudara. Yang ditakutkannya itu terjadi bukan karena COVID-nya, bukan karena yang tadi ini, tapi kematiannya itu karena ketakutannya yang berlebihan. Berapa banyak sekarang orang di dunia, saudara, yang akhirnya menyikapi ini, oh iya, vaksin ini ya kayaknya lebih efektif, yuk kita suntik. Oh iya, ini. Akhirnya kita termakan banyak isu, saudara. Banyak hoax juga, saudara, hoax gitu ya. Banyak berita-berita yang kadang memusingkan kita, saudara. Tapi kita lupa, kita tidak pernah duduk diam di bawah kaki Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan, memberi ketenangan, saudara, mencari ketenangan. Karena firman Tuhan Daud, saudara, bayangkan loh, Daud itu dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya itu sepanjang hidupnya, saudara. Bahkan anaknya sendiri itu Absalom mau membunuh dia. Tapi dalam kesusahannya Daud itu berkata apa, saudara? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya kan, ada lagunya, saudara ya. Tuhan adalah gembalaku, gitu ya. Takkan kekurangan aku, gitu kan. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Betapa luar biasanya, saudara. Banyak musuh di sekelilingnya, banyak pergumulannya, tetapi dia masih bisa bilang bahwa Tuhan membaringkan aku di padang berumput hijau.
bahwa Tuhan masih memelihara hidupnya seumur hidupnya. Saya kadang kalau baca Mazmur, saudara ya, saya melihat kata-kata dari yang ditulis oleh Daud, saudara, itu saya kadang sambil renungkan gitu ya, sambil bisa, aduh gimana ya dalam keadaan seperti ini, dikejar-kejar gitu kan, kurang makan, kurang minum, bahkan orang-orangnya sendiri mau melempari dia dengan batu gitu kan, ketika dia itu ketika orang Ziklag itu istri-istrinya ditawan gitu, saudara. Tapi dalam kesemuanya itu Daud, saudara, kenapa Daud bisa bertahan? Karena dia selalu belajar mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan seumur hidupnya. Sehingga mari di masa sekarang, saudara, jangan fokus kepada masalahmu, jangan fokus kepada pandemik ini, jangan fokus kepada mungkin kesulitan hidup, beban hidup kita, saudara, yang mungkin itu boleh ada gitu kan. Kita bukan berarti kita bertindak selebor, bukan berarti kita menganggap sepele masalah, bukan, saudara, tetapi belajarlah untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Andalkan Tuhan, datangi Tuhan, minta ampun, bertobat, dan lakukanlah kehendak Tuhan, saudara. Maka ia akan menyegarkan dan memulihkan jiwamu. Ya, intinya mungkin sekian, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari mungkin saya undang saudara kita untuk doa firman dulu ya, Bro Patrick ya. Setelah itu silakan nanti kalau untuk lanjutkan host buat sharing-sharing lagi. Mari kita bersatu, saudara, dalam doa firman. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa keadaan boleh berubah. Keadaan di sekitar kami boleh sulit Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Sehingga kami bisa berkata, tenanglah hai jiwaku. Lihatlah Tuhan, andalkanlah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, yang sudah mendengarkan firman ini, yang mungkin dalam sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Yang punya pergumulan Tuhan memberikan jalan keluar. Kiranya Tuhan mereka selalu berpegang teguh pada firman dan ketetapan Tuhan. Dan mereka boleh fokus datang ke hadirat Tuhan, bukan kepada masalah dan beban hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.